Selamat datang di AB Movie, channel yang membahas tentang alur cerita komik. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada yang mau donasi, bisa lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Tak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Seo Dojun mulai berkultivasi menyerap mana yang dikeluarkan oleh pohon dunia. 1 hari sudah dilalui, 2 hari, dan bahkan sampai 3 hari. Seo Dojun melakukannya hingga dia lupa makan dan minum. Dia menghabiskan 10 hari, hanya untuk fokus bernafas. Namun, ketenangannya terusik oleh sesuatu yang datang menghampirinya. Ternyata, ada beberapa monster vulkana yang datang menghampiri Seo Dojun. Seo Dojun mengetahui bahwa monster-monster itulah yang telah membakar pohon dunia di masa lalu. Kali ini, Seo Dojun tidak akan membiarkan mereka membakar pohon dunia untuk kedua kalinya. Seo Dojun berpikir, jika akan lebih bagus, kalau dia memiliki pedang dengan elemen air, untuk melawan mereka. Tak lama kemudian, monster-monster vulkana itu sudah mulai maju menyerang ke arah pohon dunia. Walaupun tidak mempunyai pedang berelemen air. Itu bukan hal yang penting. Yang lebih penting adalah, Seo Dojun akan menghancurkan mereka semua. Lalu, Seo Dojun memusatkan kekuatannya pada tangannya dan melepaskan kekuatan yang cukup kuat ke arah vulkana. Dengan sekali serangan saja, salah satu vulkana langsung tewas di tangan Seo Dojun. Melihat salah satu dari mereka mati, vulkana yang lain menghentikan gerakan mereka dan waspada dengan Seo Dojun. Yang digunakan oleh Seo Dojun untuk menyerang mukena adalah mana rilis. Skill ini adalah sebuah mana yang dipadatkan lalu dilepaskan dalam bentuk ki dan diledakkan. Seo Dojun merasa kelelahan setelah melakukan serangan itu. Dalam hatinya, Seo Dojun mengatakan bahwa dia sudah lama tidak mengeluarkan mana sebanyak itu dalam satu waktu. Setelahnya, para vulkana membuka mulutnya dan bersiap mengeluarkan biju dama untuk menyerang Seo Dojun. Kemudian, para vulkana itu menembakkan biju dama ke arah Seo Dojun secara bersamaan. Tapi, Seo Dojun masih terlihat tenang, dan tidak berniat menghindari tembakan itu. Dengan mana yang melindungi tubuhnya. Tembakan dari para vulkana itu tidak bisa melukai tubuh Seo Dojun. Kemudian, Seo Dojun berjalan perlahan mendekat ke arah para vulkana. Kali ini, dia akan memastikan keamanan pohon dunia. Seo Dojun tersenyum jahat. Sebab, kali ini mana sudah melindungi tubuhnya. Sekali lagi, dia ingin melihat dengan matanya sendiri, seberapa kuat mana itu melindungi tubuhnya. Para vulkana terlihat kesal, karena serangan mereka tidak berhasil melukai Seo Dojun. Mereka kembali membuka mulutnya, untuk melakukan serangan sekali lagi. Namun, tangan Seo Dojun terlebih dahulu menutup mulut salah satu vulkana. Sehingga, biju dama itu meledak di mulutnya. Ledakan itu cukup kuat, dan berhasil menghancurkan setengah dari tubuh vulkana. Kematian vulkana sudah dipastikan, dengan terjatuhnya Magic Stone dari tubuhnya. Setelahnya, Seo Dojun berjalan menghampiri vulkana yang masih hidup. Seo Dojun menyeringai, dia senang. Sebab, begitu dia menyelesaikan mereka semua, seharusnya, dia bisa mendapatkan bara api yang tak pernah padam. Sembari menyerang dan menghabisi vulkana yang tersisa. Seo Dojun ingat, kalau item itu memiliki drop rate yang cukup tinggi. Seo Dojun penasaran, dan ingin lihat, seberapa banyak yang akan didapatkan dari mereka semua. Walaupun Seo Dojun dikepung dari segala arah. Namun, dia sama sekali tidak takut. Dia berhasil menyerang vulkana itu satu persatu dengan kecepatan yang luar biasa. Akibat serangan itu, satu persatu vulkana pun tewas. Dan dengan ini, Seo Dojun berhasil melindungi pohon dunia. Di antara Magic Stone yang berserakan di tanah, terlihat, ada benda kecil berwarna kuning keemasan. Seo Dojun mengambil benda itu. Itu adalah bara api yang gak pernah padam yang diinginkan oleh Seo Dojun. Seo Dojun tak menyangka, kalau dia akan bisa mendapatkan bara api yang tak pernah padam lagi. Setelahnya, bara api muncul di tangan Seo Dojun. Dia tersenyum melihat api itu. Sebenarnya, Seo Dojun masih ingin menarik banyak mana lebih banyak lagi dari pohon dunia. Tapi, dengan tubuhnya yang saat ini, hal itu tidak mungkin dilakukan. Dan sekarang, yang bisa dilakukan oleh Seo Dojun adalah menyerap bara itu dan mengubah mananya menjadi fire attribute. Kemudian, Seo Dojun menempelkan bara api yang tak pernah padam itu ke tubuhnya. Dia mulai menyerap bara itu sedikit demi sedikit. Perlahan, mana di tubuhnya berubah menjadi kuning kemasan menyerupai bara api. Bahkan,
Nafas yang keluar dari mulutnya berbentuk api. Dulu, Seo Dojun bahkan tidak perlu menyerap bara api itu. Dan sekarang, dia membutuhkan 10 menit hanya untuk menyerap satu bara api. Setelah selesai menyerapnya, Seo Dojun menguji hasilnya dengan menggerak-gerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Kemudian, dia melihat beberapa bara api yang tak pernah padam di bawah. Dia ingin melihat seberapa banyak dia bisa menyerap bara api itu. Sedangkan di luar rift, banyak orang yang berkumpul di sana. Bukannya pergi untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka justru malah melihat dan menonton rift itu. Di antara mereka juga ada wartawan dan petugas keamanan. Di antara petugas keamanan di sana, ada salah satu dari mereka yang kesal. Sebab, hanya karena satu orang gila yang masuk ke dalam rift, semua kekacauan ini terjadi. Orang itu adalah Bang Seong-woo. Seorang pemuda berambut biru mengatakan, jika dia memang bilang, kalau dia sudah mencoba menyelamatkan adiknya. Pemuda berambut biru ini bernama Kim Hyun-woo. Menurut Seong-woo, ini cuma alasan dia saja. Kemungkinan, dia sudah mendengar dari rumor, bahwa akan mudah untuk awakening jika dia memasuki zona rift. Lalu, ia asal masuk saja tanpa memikirkan orang lain. Seong-woo benar-benar sangat marah dengan Seo Dojun. Jika dia memang mau mati, boleh saja, asal tidak merepotkan orang lain. Kim Hyun-woo menanyakan, apa yang dikatakan oleh Guild Master. Seong-woo memberitahukan, jika yang dikatakan hanyalah hal-hal seperti biasanya saja. Kim Hyun-woo menanyakan, kenapa mereka harus melakukan itu. Kali ini, rift terjadi di saat yang bersamaan dengan Amerika, China, UK, Turki, dan Switzerland. Kemungkinan, itu yang menyebabkan Guild Master kelihatan sibuk. Ini pertama kalinya sesuatu seperti itu telah terjadi. Tapi dari berita yang telah didengar, mereka telah berhasil mengendalikan pada tahap awal di luar sana. Seong-woo tambah kesal karena hanya mereka saja yang belum berhasil mengendalikan keadaan. Semua ini disebabkan oleh Seo Dojun yang berani masuk duluan. Dia mengancam akan memberinya pelajaran, kalau dia keluar nanti. Dia akan memukul wajahnya. Sudah 28 hari semenjak rift yang baru ini terbuka. Asosiasi Hero telah mengumumkan peringatan Wave Monster level 1. Kalau warga sipil bernama Pak S, orang pertama yang memasukinya, tidak keluar dalam waktu 2 hari ke depan. Di tempat lain, seseorang tengah selesai melihat siaran berita di televisi. Dia adalah bos rentenir yang sebelumnya diajar oleh Seo Dojun. Dia mengetahui bahwa Pak S yang dimaksud adalah Seo Dojun. Seseorang membenarkan ucapan bos rentenir, sebab dia sudah menyuruh bawahannya untuk pemeriksanya. Dan sudah dipastikan bahwa dia adalah Seo Dojun. Orang berjas hitam ini adalah Direktur Kim Eong-woo, dia adalah tangan kanan Huang Chang-seop. Huang Chang-seop adalah nama dari bos rentenir. Huang Chang-seop menanyakan, apakah menurut Kim Eong-woo, berapa besar kemungkinan Seo Dojun akan kembali dengan selamat? Kim Eong-woo mengatakan, kalau dia itu memang benar rakyat sipil, tidak perlu mereka hitung probabilitasnya. Persentasenya jelas 1% saja. Tapi menurutnya, bahkan tidak sampai 0,1%. Huang Chang-seop tertawa mendengar, bahwa Seo Dojun adalah seorang rakyat sipil. Menurutnya, itu lucu sekali. Para asosiasi hero yang idiot itu benar-benar tidak tahu, karena mereka ketinggalan informasinya. Huang Chang-seop menanyakan, bagaimana kalau dia ternyata adalah seorang yang sudah awakening. Kim Eong-woo mengatakan, kalau Seo Dojun memang adalah seorang yang sudah awakening, maka, kemungkinannya akan bergantung pada rank hero-nya saat ini. Untuk yang satu ini, dia kesulitan untuk menentukan tingkat keberhasilannya untuk keluar. Huang Chang-seop membenarkannya. Jago bertarung dan bisa bertahan hidup di dalam rift itu adalah dua hal yang berbeda. Huang Chang-seop menanyakan, bahwa Seo Dojun itu mempunyai 2 anggota keluarga. Jadi, mereka harus mengamankan kedua orang itu. Kim Eong-woo terkejut dan menanyakan, apa yang direncanakan oleh bosnya dengan kedua keluarga Seo Dojun. Huang Chang-seop menyuruh Kim Eong-woo agar memperlakukan mereka berdua dengan baik untuk sekarang. Huang Chang-seop mengatakan, jika saja Seo Dojun mati di dalam rift, mereka akan menjual organ dalam keluarganya. Namun, jika dia kembali hidup-hidup, mereka akan bilang kalau sudah mengurus mereka dengan baik. Maka, Seo Dojun akan merasa berhutang budi pada mereka. Panel berpindah di dalam rift. Terlihat, Seo Dojun masih menyerap mana dan berlatih di sana. Sudah berapa banyak waktu yang Seo Dojun lalui? Dia sudah menyerap ratusan bara api yang tak pernah padam. Dan sekarang,
Seo Dojun sudah bisa menggunakan fire atribut kapanpun dia mau. Resistansi apinya juga telah bertambah begitu tinggi. Kalau Seo Dojun melihat atribut apinya, dia berada dalam kondisi yang lebih hebat dibandingkan saat dia disebut Dewa Pedang. Seo Dojun menyentuh pohon dunia. Untuk apa yang diberikan oleh pohon dunia padanya dulu dan sekarang, Seo Dojun sangat berterima kasih padanya. Lalu, Seo Dojun mengumpulkan Magic Stone yang dia dapatkan selama dia berada di sana. Sembari bersiap pergi, Seo Dojun mengatakan, jika mereka kemungkinan tidak akan bertemu lagi. Tapi, kalau mereka berjumpa lagi dan pohon dunia sedang dalam bahaya, Seo Dojun akan melindunginya, bagaimanapun caranya. Panel berpindah ke Mapo. Di sana, waktu menunjukkan malam hari. Perlahan, dari dalam rift, terlihat, Seo Dojun mulai keluar dari dalamnya. Seo Dojun memperhatikan sekitarnya. Dia heran, tidak ada keberadaan siapapun, sejauh radius 1 km dari sana. Dia menduga, bahwa semua orang sudah dievakuasi untuk bersiap-siap menghadapi Monster Wave. Tapi, Seo Dojun masih merasakan sedikit aura kuat di daerah itu. Kemudian, dengan cepat, Seo Dojun bergerak cepat untuk memeriksanya. Ternyata, yang memancarkan aura kuat itu adalah Kim Hyun-woo dan Seong Woo. Seo Dojun memperhatikan mereka dari balik tembok, di belakang mereka berdua. Dalam hatinya, Seo Dojun menebak. Melihat dari pakaian mereka, mereka orang yang sama dari gate yang sebelumnya. Jika Seo Dojun ketahuan, maka urusannya akan ribet. Kemudian, Seo Dojun mengeluarkan api di tangannya dan melemparkannya ke suatu arah. Api itu terbang melayang tinggi dan melewati beberapa bangunan di sana. Setelahnya, salah satu bangunan itu meledak hebat dan menimbulkan suara yang keras di sana. Suara ledakan yang keras itu langsung membuat Kim Hyun-woo dan Seong Woo terkejut. Kim Hyun-woo menanyakan, suara apakah itu? Seong Woo mengatakan, jika dia melihat api di sana. Dengan cepat, mereka berdua melompat melewati atap rumah untuk menuju ke tempat ledakan itu terjadi. Setelah sampai di sana, terlihat beberapa orang yang melihat kejadian itu. Seong Woo bertanya-tanya, apa yang terjadi di sana? Kenapa ada api? Seo Dojun melihat kebakaran itu dari jauh. Dalam hatinya, dia mengatakan bahwa sifat alami api dan presisi bidikannya, keduanya sangat bagus. Seo Dojun melihat ke arah tangannya. Dia mengingat seseorang yang bernama Kusak, itu adalah api yang bahkan bisa dia sukai. Dia tentu akan senang, karena dia adalah mage api terkuat di benua. Di sisi lain, Kim Hyun-woo terlihat menyadari sesuatu. Dia langsung melihat ke arah belakang disertai oleh Seong Woo yang bertanya, kenapa Kim Hyun-woo melihat ke sana? Ternyata, Kim Hyun-woo melihat ada yang aneh dengan rift. Riftnya perlahan mengecil dan menghilang. Mereka berdua bergegas berlari menuju ke arah rumah Seo Dojun untuk melihat keadaan riftnya. Mereka berdua kembali terkejut setelah sampai di sana. Seong Woo tak percaya bahwa riftnya benar-benar sedang menutup. Dan Seo Dojun, dia berjalan santai sembari membawa sekantong penuh Magic Stone. Tapi, dia berhenti dan melihat ke belakang. Siaran berita nasional mengumumkan bahwa rift yang telah muncul di Mapo telah menghilang pagi. Tepat setelah 29 hari setelah Seo Dojun memasuki zona rift. Asosiasi Hero, yang telah mengantisipasi Monster Wave, dibuat kaget dengan menghilangnya rift secara tiba-tiba, dan sedang melakukan penyelidikan secara menyeluruh di balik kejadian ini. Sementara itu, api yang tak diketahui asalnya muncul dekat rift, dan membakar tempat barang rongsokan. Orang-orang yang berjalan di tengah kota, menyaksikan siaran tersebut. Mereka menduga, kalau Seo Dojun sudah mati setelah memasuki rift. Bukannya merasa kasihan, mereka justru menyalahkan Seo Dojun yang dengan sendirinya memasuki rift yang muncul di rumahnya. Kalau riftnya tidak tertutup, Seoul pasti sudah menjadi medan perang. Seo Dojun yang berjalan di antara mereka. Dia mendengarkan percakapan orang-orang itu. Dia hanya diam saja dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Dalam hatinya, Seo Dojun mengatakan, kalau riftnya benar-benar telah hilang. Dia bertanya-tanya, apakah itu artinya dia tidak akan pernah bisa melihat pohon dunia lagi? Seo Dojun menyayangkan hal itu. Tapi, dia yakin ini adalah yang terbaik. Sembari melihat ke atas, Seo Dojun tahu bahwa masih ada sesuatu yang harus dia lindungi. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya, Seo Dojun telah sampai HCS Pusat Yeongdeungpo. Di dalam, terlihat ada dua orang yang sedang ngobrol di bawah anak tangga. Yang berbaju kuning mengatakan bahwa Seo Dojun sudah mati. Jadi,
ibu tua dan anak itu juga nasibnya sudah berakhir. Yang berbaju putih mengatakan, kalau bosnya bukan orang yang sembarangan. Dia akan memeras setidaknya 10 kali harga diri mereka. Menurut si baju kuning, nenek Seo Dojun tidaklah terlalu penting. Tapi, gadis kecil itu, dia kalau sudah besar mungkin wajahnya lumayan. Dia yakin, kalau bosnya pasti sudah memikirkan hal-hal yang bisa dia gunakan. Tiba-tiba, obrolan mereka berdua dihentikan oleh seseorang yang memanggil. Yang datang adalah Seo Dojun. Dia menanyakan, di mana bos mereka. Beberapa saat kemudian, terlihat sebuah mobil berhenti di depan HCS Pusat Yeongdeungpo. Huang Changseop keluar dari mobil. Dia senang, karena akhirnya Seo Dojun sudah mati. Jadi, dia bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Kemudian, Huang Changseop bertanya kepada Kim Eong-woo, apa jadwalnya hari ini. Kim Eong-woo mengatakan, bahwa jadwalnya adalah makan siang bersama dengan CEO Baek, dan tidak ada jadwal di sore hari. Huang Changseop menyuruh Kim Eong-woo untuk menghubungi Nyonya Kan dan memberitahunya bahwa dia akan mampir malam ini. Serta, agar Kim Eong-woo juga menyampaikan bahwa gadis barunya sudah didandani. Setelahnya, mereka masuk dan berjalan ke atas. Tiba-tiba, anak buahnya yang berbaju putih terlempar tepat di hadapan mereka berdua. Tentu saja itu mengejutkan Huang Changseop. Beberapa saat kemudian, Huang Changseop terjatuh akibat serangan dari Seo Dojun. Bahkan, dia sampai batuk-batuk. Seo Dojun menyuruh Huang Changseop untuk merangkak ke arahnya sembari menggonggong. Huang Changseop tak kunjung melakukannya, sebab dia sangat ketakutan hingga gemetaran. Kemudian, Seo Dojun duduk di kursi milik Huang Changseop. Dia menanyakan, apakah Huang Changseop tidak mendengarnya. Karena sangat ketakutan, akhirnya Huang Changseop menuruti perintah dari Seo Dojun. Dia merangkak perlahan sembari menggonggong ke arah Seo Dojun. Menurut Seo Dojun, orang seperti Huang Changseop bahkan tidak layak untuk diperlakukan layaknya manusia. Seo Dojun berteriak keras dan menyuruh Huang Changseop agar menggonggong. Apa yang dilakukan oleh Huang Changseop disaksikan langsung oleh semua anak buah. Seo Dojun menyuruh Huang Changseop agar dia menggonggong lebih keras lagi. Seo Dojun mengatakan, kalau saat di hadapannya, Huang Changseop selalu bersikap tunduk, seolah-olah dia rela menyerahkan hati dan empedunya. Tapi, saat di belakang Seo Dojun, dia sudah mengambil ancang-ancang untuk menusuk begitu ada kesempatan. Seo Dojun memberitahukan kepada Huang Changseop bahwa ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan tikus-tikus sepertinya. Huang Changseop terus memohon agar dia diampuni, dan dia berjanji akan setia layaknya hewan peliharaan. Seo Dojun menendang wajahnya sembari berteriak agar Huang Changseop diam. Kemudian, Seo Dojun memanggil Kim Eong-woo. Hal itu membuat Kim Eong-woo sedikit gugup. Seo Dojun mengatakan bahwa mulai dari sekarang, Kim Eong-woo adalah bosnya. Seo Dojun menyuruh Kim Eong-woo agar berhenti bekerja seperti hewan peliharaan untuk sampah seperti Huang Changseop. Menghabisi yang di atas mereka, itu bukan masalah lagi bagi mereka. Seo memberikan izin kepada mereka untuk melakukannya. Tak kunjung melakukannya, Kim Eong-woo justru malah berkeringat dan hanya menganggukkan kepalanya. Karena ketakutan, Kim Eong-woo memberikan hormat kepada Seo Dojun sembari mengatakan bahwa Huang Changseop mempunyai koneksi. Kalau tiba-tiba dia menjadi bosnya, semua orang akan mengira ada yang aneh. Oleh karena itu, Kim Eong-woo meminta Seo Dojun untuk mengampuni Huang Changseop kali ini saja. Seo Dojun mengatakan bahwa pikiran Kim Eong-woo sangat dangkal sekali. Seo Dojun menyuruhnya untuk memasukkan Huang Changseop ke dalam tong, lalu dibuang ke sungai. Atau, meremukkan badannya di tempat barang rongsokan. Seo Dojun tahu, kalau itu adalah keahlian Kim Eong-woo. Seo Dojun mengancam, jika Kim Eong-woo benar-benar tidak mau melakukannya, maka, Seo Dojun akan melemparkan Kim Eong-woo ke dalam gate untuk dijadikan makanan. Mendengar apa yang akan dilakukan oleh Seo Dojun, Huang Changseop langsung kembali bersujud dan memohon pengampunan pada nyawanya. Dia berjanji akan bekerja seperti hewan peliharaan seumur hidupnya. Seo Dojun berpikir sejenak. Dalam hatinya, dia tahu, jika memotong Huang Changseop di sini bisa membereskan semuanya dengan rapi. Seo Dojun merasa, kalau dirinya saat ini sudah tidak sekeras dulu lagi. Akhirnya, Seo Dojun mengulurkan tangannya dan bersedia mengampuni Huang Changseop. Huang Changseop sangat senang. Dia mengakui, jika selama ini dia sudah salah. Huang Changseop berjanji, mulai sekarang dia akan melayani Seo Dojun. Namun, saat mereka berjabat tangan,
tangan Huang Changseop tiba-tiba terbakar hebat. Dia berteriak keras, tak kuasa menahan rasa sakit akibat tangannya yang terbakar. Seo Dojun menatap ke arah Huang Changseop. Dia mengatakan, jika ini adalah kesempatan terakhirnya. Ketika Seo Dojun melepaskan genggaman tangannya, tangan Huang Changseop yang sudah gosong pun terlepas dari lengannya. Teriakan kesakitan dari Huang Changseop mengiringi kepergian Seo Dojun dari tempat itu. Tapi, sebelum Seo Dojun pergi dari sana, dia berpesan, kalau mereka bahkan sampai menggores sedikit pun kulit anggota keluarganya. Dia menyuruh, agar mereka menganggap bahwa mereka sudah mati. Dan mereka harus melindungi keluarganya selama 24 jam, dalam 1 minggu, selama sisa hidup mereka.